Sekarang tools command untuk mengecek seberapa bagus server yang kita gunakan. Oke, langsung aja ya, kita akan ini for ini kita coba ketik aja DNS checker. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan DNS checker. Ini adalah alamatnya. Lalu kita tinggal masukin alamat domain website kita. Ya, contohnya gini, kita akan masukkan alamat domain website. Artinya kalau di Singapura ngebuka website saya dari nama domainnya, maka akan terbaca dari IP server yang digunakan. Gitu. Lalu kita juga bisa mengecek name servernya yang dipakai oleh domain ini, name servernya apa ya. Oke, kita bisa pilihnya di sini adalah NS singkatan dari name server. Nah, jadi kalau kita lakukan hosting atau hosting, maka akan terlihat dari nama hosting yang kita gunakan apa, name servernya apa, gitu ya. Oke, kalau servernya bagus, ya, maka bisa dicek di tiap-tiap negara. Jadi kalau Anda ingin sewa hosting, perlu dilakukan survei terlebih dahulu apakah NS-nya bagus, ya, ataukah apakah record-nya juga bagus. Karena nantinya ini akan berpengaruh terhadap website Anda ya. Apakah nanti websitenya itu bisa dibuka oleh user ataupun tidak. Misalnya record-nya di sini tidak reply, silang, tanda silang, ya udah dipastikan website kita itu nggak akan bisa dibuka di address bar ketika user nanti ngetik seperti itu ya, nggak akan bisa terbuka. Terus kalau misalnya hanya di beberapa negara aja, ya misalnya yang ada yang silang, berarti website kita nggak bisa dibuka di negara tersebut. Jadi seperti itu ya. Oke, nah berikutnya kita akan cek lagi dari alamat ini menggunakan seberapa cepat loading website ini ya. Seberapa cepat loading website ini ketika dibuka oleh user. Maka kita bisa gunakan di sini Google Page Speed Insight. Nah, ini bisa kita gunakan fiturnya dari Google ya. Page Speed Insight namanya. Atau kita bisa taruh aja alamat domainnya yang kita analis. Nah, di sini nanti akan load ya, kita bisa lihat nanti dibacanya ada yang menggunakan mobile. Di tampilan mobile nanti akan ada penilaian seberapa cepat loading dari website kita. Ini kecepatan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa juga dari faktor desain, bisa juga dari faktor servernya tersebut, misalnya RAM-nya kurang server tersebut, atau kalau hosting berarti mungkin sudah banyak yang hosting ya di satu server tersebut, ya bisa aja. Maka di sini akan berkurang ya kecepatannya, performanya juga akan berkurang. Ini ketika dilihat kita ditinjau melalui mobile atau kalau ketika user menggunakan handphone. Di sini ada beberapa SEO ya, search engine optimization-nya seberapa bagus search engine optimization peringkat kita di mesin pencari ya website tersebut seperti itu. Performanya ini di sini baik dari segala server terutama ya, accessibility-nya ya, apakah bisa diakses atau enggak, jadi seperti itu. Nah, ini dia saya performa kalau bisa ini kita juga bisa turunin untuk lebih detailnya lagi seperti itu ya. Nah, seperti itu kita bisa lihat. Nah, oke ya. Nah, di sini ada diagnostik ini seberapa dia berat atau tidaknya, jadi seperti itu. Ini adalah penilaian dari
page speed ya, page speed ya Google gitu. Seberapa bagus ini penting ya, penting ketika kita mau agar website kita itu bukanya cepat, ya maka kita bisa menganalisis dengan menggunakan page speed ini. SEO-nya udah bagus atau belum, seperti itu. Nah, ketika di sini performanya ternyata tidak bagus, misalnya performanya tidak bagus, maka kita perlu perbaiki baik dari segi desain ataupun tidak. Dan satu lagi ya, tadi kita juga cek di DNS Checker ini. Nah, di sini kalau kita lakukan hosting, karena kalau kita lihat dari A record, dan di sini kan dia mempunyai alamat server, IP dari server. Karena kalau hosting itu kan biasanya satu hosting ya. Satu hosting itu atau satu server ditempatkan banyak user. Ya, jadi satu server digunakan banyak user atau banyak nama domain yang di map ke server tersebut. Andai kata ada satu hacker atau banyak hacker yang melakukan penyerangan dengan menggunakan teknik DDoS dengan membanjiri traffic, maka website-website yang lainnya pun akan terganggu karena yang diserang itu adalah IP yang berlaku untuk satu server yang digunakan oleh banyak akun. Nah, makanya di sini ya, kalau memang website kita itu adalah website perusahaan, apalagi yang sudah bisnisnya sudah lumayan, saya rekomendasikan menggunakan cloud, menggunakan cloud. Layanan cloud kan itu banyak ya. Ada menggunakan Google Cloud ya sebagai servernya, kita bisa set up Google Cloud, atau kita juga bisa set up menggunakan cloud-nya Azure seperti itu. Atau kalau budget kita juga masih minim ya, bisa juga kita menggunakan VPS di layanan virtual private server. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak nyampur dari akun-akun yang lainnya. Jadi benar-benar server itu milik kita pribadi. Jadi kecepatannya juga bagus, ya kan, seperti itu. Karena servernya tidak di-share atau tidak di-sharing. Mungkin demikian ya bincang-bincang singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.